buka command prompt, masuk ke direktori TensorFlow 1.15 dan TensorFlow 2.0. Pastikan paket pendukung sudah terinstall ya. Jadi langsung saja kita lewati ke pembuatan folder pendukungnya. Jadi ada 3 folder, ada folder data master, data file, dan data uji. Masing-masing folder nanti akan kita letakkan di dalam directory object detection ini. Jadi akan kita letakkan di object detection ya, nanti foldernya itu kita buat di TensorFlow 2.0 dan di TensorFlow 1.15. Ini dia perintahnya. Kita eksekusi saja dari command prompt. Data file, jadi nanti data file itu berisi file-file Python yang akan kita gunakan. Ini data file. Karena data file sudah ada, maka kita masuk ke data master saja ya. Kita buat folder data master dan data uji. Data master nanti berisi file dataset yang akan kita gunakan, yaitu gambar ya, gambar kertas, sampah kertas kemarin, seperti yang kemarin pernah kita buat itu. Kemudian aqua gelas dan gelas plastik dan botol plastik. Karena data filenya sudah ada, makanya kita lewati saja data filenya, kita hapus berantaknya, langsung kita eksekusi saja ya. Untuk file data master ini sudah ada isinya ya, ternyata kita lihat isinya apa. Filenya katanya sudah akses, jadi tidak perlu kita buat file baru lagi. Nah, ini kita buat sub folder lagi di dalam file, di dalam folder data master. Jadi ada 3 folder. Ada folder image, ada folder training, dan ada folder test. Ini kita lihat ada 3 folder yang sudah kebentuk. Untuk folder image nanti berisi image. Kemudian untuk folder train itu nanti berisi data train. Kemudian untuk folder test itu berisi image yang akan digunakan untuk proses testing. Ini pastikan juga untuk Python path-nya itu sudah di set ya. Ini ada perintah untuk setnya, kalau belum di set itu bisa di set ulang. Kemudian kita lakukan kita jalankan perintah protobuf-nya untuk kompilasi protobuf-nya. Ini kita jalankan. Pastikan dijalankan di TensorFlow 1.15 ya untuk protobuf-nya.
Kita lihat dia harus dijalankan di folder resource. Jadi kita sudah di folder research, kita jalankan saja. Ini juga kita langsung jalankan saja. Selanjutnya kita jalankan file setup pythonnya .py. Untuk protobuf-nya sendiri itu bisa dilihat link unduhannya, nanti disertakan di deskripsi. Nah, ini selanjutnya kita jalankan file Python setupnya. Sudah selesai. Nah, kemudian kita ke folder TensorFlow 2.0. Kita masuk di command prompt TensorFlow 2.0-nya juga. Sekarang kita coba object detection tutorial.ipnb. Jadi kita buka file Jupyter Notebook-nya. Itu object detection. Jadi object detection ini di sini gunanya untuk memastikan apakah proses instalasi TensorFlow-nya kemudian konfigurasinya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, ini pada saat kita jalankan ini nanti akan bisa mendeteksi objek ya, baik itu manusia, kemudian ada anjing dan layangan biasanya. Ini file contoh. Untuk filenya itu biasanya ada di object detection. Itu bisa kita temukan di folder object detection. Ini kita jalankan saja. Langsung kita jalankan saja ya. Jadi untuk install itu di baris instalasi itu tidak perlu kita lakukan karena kita sudah install ya paket-paket pendukungnya. Kemudian untuk importnya ini kita jalankan. Nah, untuk fungsi load modelnya sendiri ini ada sedikit modifikasi. Untuk file object detection yang versi modifikasi ini nanti bisa diunduh di link deskripsi di bawah. Di sini saya menggunakan TensorFlow 1.15 dan TensorFlow 2.0. Kenapa saya menggunakan dua versi TensorFlow yang berbeda? Ini karena saya mengalami kendala ini pada saat proses training itu saya menggunakan TensorFlow 1.15 karena tidak bisa karena di TensorFlow versi 2.0 itu saya selalu gagal kalau melakukan proses training. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu kira-kira penyebab gagalnya itu seperti apa, nanti bisa komen juga.
bisa sharing, bisa berbagi ya, kita berbagi. Itu gagal pada saat proses trainingnya. Jadi di sana saya menggunakan dua versi yang berbeda. Ini kita restart saja. Nah, ini kita coba pindahkan filenya. Object detection di folder research ya, coba kita pindahkan. Ada konfigurasi yang sedikit berbeda ini. Error ya. Ini jadi ini cukup di copy saja, nanti filenya object detection itu file aslinya itu ada di folder object detection, file contoh. Ini ada sedikit error, nanti kita coba di folder research. Kalau gagal ini kita coba pindahkan nanti ya. Biasanya gagalnya itu karena ini ya pemanggilan direktorinya. Biasanya saya sering di situ. Pemanggilan direktorinya kadang tidak sesuai atau ada file paket-paket pendukung itu yang tidak terbaca. Cukup lama ya sepertinya. Ini kita tunggu saja. Sudah selesai. Kita jalankan untuk fungsi load modelnya. Ini ada sedikit saya modifikasi ya. Jadi tidak perlu melakukan download ulang. Fungsinya karena saya sudah punya filenya, bagi yang sudah punya filenya juga tidak perlu melakukan download ulang ya. Nah, ini error di pemanggilan file datanya ya, data label mapnya. Ini error, biasanya errornya di sini itu. Jadi masih ada error.
Untuk file ini bisa dijalankan di object detection. Jika error, bisa kita copy filenya ke folder research. Nih, kita copy ke folder research. Ini object detection ya. Kita jalankan ulang ya, kita matikan dulu prosesnya Jupyternya. Kita pindah ke folder research. Kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang di folder research. Kita restart dan kita bersihkan outputnya. Oke, sudah kosong semuanya. Nah, ini kita jalankan ulang. Jadi importnya kita jalankan. Untuk lab module ini sedikit saya modifikasi ini tadi karena saya sudah punya filenya, jadi tidak perlu melakukan download ulang ya. Ada yang error di direktorinya, kita cek filenya ada atau tidak. Oops, ada yang kelupaan ini sepertinya. Importnya belum kita jalankan ya. Jadi, ini lupa kita jalankan, lupa dijalankan importnya, kita jalankan ulang. Oke, ini kita jalankan. Detection kita jalankan juga, kemudian kita coba detection modelnya kita jalankan, detection outputnya juga kita jalankan. Oke, sampai saat ini belum ada ini ya, kendala, masih lancar. Kita jalankan lagi nih function, inference-nya juga kita jalankan, image path-nya kita jalankan. Jadi untuk kita jalankan saja semua. Nah, ini sampai di sini nih persiapan instalasi object detection-nya telah selesai ya. Jadi kita bisa lanjut ke proses training nanti. Kita siapkan dataset dan siapkan training. Jadi ini persiapan awalnya nih kita sudah selesai nih. Jadi dia sudah bisa deteksi ya. Ini deteksi manusia, layang-layang. Ini ada juga anjing, dia bisa deteksi. Kemudian ada tingkat akurasinya ini berapa persen. Nah, kita oke, sampai sini sudah selesai. Terima kasih. Nah, kalau ada saran, masukan itu bisa komen di bawah.